Selamat datang di video edukasi ini. Kita akan membahas revisi terbaru dari CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Pernah penasaran bagaimana obat yang akan kita minum itu dibuat? Atau apa yang membuat obat itu aman dan berkhasiat? Jawabannya ada pada CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Tapi, tahukah kamu kalau CPOB itu terus diperbarui? Maka dalam video ini kita akan membahas perubahan signifikan antara CPOB 2012, 2018, 2023. Nah, dalam video ini kita akan fokus pada perbedaan antara CPOB 2012 dan 2023 dengan 2018 dan 2023. Perubahan-perubahan yang terjadi terutama pada bab dan aneks-aneks khusus akan kita bahas secara detail, dan mari kita simak bersama mengapa revisi ini penting untuk menjamin kualitas dan keamanan obat yang akan kita konsumsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan antara CPOB 2012 dan 2024. Dari yang paling atas saja sudah kelihatan ada yang berbeda, yaitu pada bab 1. Pada bab 1, manajemen mutu berubah jadi sistem mutu industri farmasi. Perubahan dari konsep manajemen mutu menjadi sistem mutu dalam CPOB ini merupakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan standar kualitas produk farmasi di Indonesia. Jadi, apa sih beda antara keduanya? Kenapa keduanya itu berubah atau diganti? Jadi, manajemen mutu hanya berfokus pada pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi, sedangkan sistem mutu berfokus pada keseluruhan sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu. Lanjut ke perubahan berikutnya yang ada pada bab 5. Nah, di bab 5 ini sanitasi dan hygiene itu dihapus atau dileburkan. Hal ini karena dia bisa diintegrasikan pada bab lain. Perubahan selanjutnya itu ada pada bab 6 seperti terlihat di layar. Itu bab 6 ditambah cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Intinya, tujuan utama dari penambahan bab ini adalah untuk memastikan bahwa proses yang diproduksi sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang aman, efektif, dan juga sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, untuk cakupan dari bab ini itu mencakup persyarat penyimpanan, jenis kemasan yang sesuai, meliputi pengiriman, monitoring, pengendalian, serta dokumentasi. Nah, bab berikutnya ada juga nih penambahan bab baru, yaitu bab 11, di mana ditambah kegiatan alidaya. Jadi apa itu kegiatan alidaya dan kenapa ditambah? Jadi kegiatan alidaya itu dalam konteks CPOB mengacu pada praktik di mana suatu perusahaan farmasi atau pemberi kontrak menyerahkan sebagian atau seluruh proses produksi kepada perusahaan lain atau penerima kontrak. Nah, jadi proses yang dialihkan ini bisa beragam, mulai dari pembuatan bahan baku, pengujian kualitas, hingga pengemasan produk akhir. Yang dibahas dalam bab ini meliputi persyaratan bagi penerima kontrak, kontrak antara pemberi dan penerima kontrak, transfer pengetahuan, pengawasan, dan juga dokumentasi. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai perbedaan dari sisi bab, maka selanjutnya kita akan membahas dari sisi aneks. Apa itu aneks? Jadi, aneks dalam CPOB itu adalah bagian pelengkap atau tambahan yang memberikan panduan lebih spesifik terkait aspek tertentu dalam pembuatan obat. Nah, aneks pada CPOB 2012 dan 2024 ini juga ada yang berubah. Salah satunya ada pada aneks 6. Seperti yang dilihat di layar, aneks 6 itu pada CPOB 2012 lebih spesifik membahas mengenai pembuatan obat investigasi untuk uji klinis. Ruang lingkupnya juga cenderung lebih terbatas. Sedangkan pada CPOB 2024 itu menggunakan istilah yang lebih umum, yaitu obat uji klinis. Hal ini menunjukkan perluasan cakupan yang mencakup berbagai jenis obat yang digunakan dalam penelitian dan tidak hanya untuk obat investigasi. Berikutnya juga ada pada aneks 8. Nah, pada aneks 8, tepatnya pada aneks 14 juga berubah. Itu perbedaannya pada 2012 itu berfokus pada pembuatan bahan dan produk biologi yang lebih tradisional seperti vaksin, serum, dan produk darah. Persyaratan kualitas juga lebih spesifik untuk produk biologi konvensional. Sedangkan pada CPOB 2024 itu diperluas untuk mencakup produk ATMP yang merupakan kategori obat inovatif seperti terapi sel, terapi gen, dan juga terapi jaringan.
ATMP ini memiliki kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan produk biologi dan konvensional. Persyaratan kualitas juga diperketat dan diperluas untuk mengakomodasi karakterisasi unik dari ATMP. Nah, dari tadi banyak hal-hal yang ditambah dan diperluas. Nah, untuk kali ini ada bagian yang dihapus, yaitu Aneks 12. Aneks ini diintegrasi ke dalam bab lain. Misalnya, pada persyaratan penyimpanan mungkin telah dimasukkan ke dalam bab tentang fasilitas produksi, sedangkan persyaratan pengiriman telah dimasukkan ke dalam bab tentang distribusi. Oke, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke perubahan pada Aneks 13. Di Aneks 13 ini ada pergeseran dari pelulusan parametris ke uji pelulusan real time. Nah, apa bedanya? Untuk CPOB 2012 itu lebih menekankan pada pelulusan parametris, yaitu pengujian berdasarkan parameter-parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk CPOB 2023 itu mengadopsi konsep uji pelulusan real time yang lebih komprehensif. Jadi uji ini tidak hanya mengacu pada parameter yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan data proses produksi secara real time untuk mengambil keputusan terkait kelulusan produk. Oke, yang terakhir itu pada perbedaan yang kali ini, pada aneks terakhir itu aneks 14 ditambahkan ketentuan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Nah, penambahan ini ditujukan untuk peningkatan pengawasan. Jadi aneks 14 ini secara khusus mengatur narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap zat-zat tersebut dari hulu hingga ke hilir. Nah, untuk hal yang dicakup dalam bab ini itu berupa perlindungan masyarakat, kualitas dan keamanan, kepatuhan dan terhadap regulasi internasional, serta berbagai persyaratan khusus lainnya. Baiklah, kita akan lanjut ke perbedaan di tahun 2018 dengan 2024. Perbedaannya tidak terlalu banyak daripada 2012 ke 2023, namun untuk perbedaan yang signifikan dari judul memang hanya beberapa. Tapi untuk bab lain juga banyak yang ditambah dan dikurangi. Nah, untuk contoh bab lain itu kita ambil contoh ada pada bab 2. Itu perubahannya ada pada tambahan poin 2.4 sampai 2.5 mengenai tugas personel posisi kunci. 2024 menjadi lebih spesifik dan detail ketentuannya mengenai cara penggantian apabila sakit dan lain-lain. Perubahan lain juga ada pada penghapusan poin 2.6 bagian I dan J. Bab 5 juga dan lainnya juga ada tambahan seperti itu yang tidak bisa kita bahas satu persatu pada video ini. Nah, jadi kita akan membahas dari segi perubahan besar pada babnya saja. Perubahan selanjutnya itu ada pada bab 11, yaitu tambahan poin 11.4 dan 11.6. Baiklah, berikutnya kita akan lanjut membahas perbedaan dari segi aneks. Nah, perubahan dari segi aneks ini ada yang paling mencolok, yaitu pemisahan antara aneks yang kedua CPOB 2018 menjadi dua aneks CPOB 2024, yaitu menjadi aneks 2A pembuatan produk terapi advance atau ATMP, dan aneks 2B itu pembuatan bahan aktif biologis dan produk biologi. Alasan pemisahan-pemisahan ini dilakukan karena semakin kompleksnya teknologi dalam bidang biologi dan munculnya produk-produk terapi baru yang memiliki karakteristik yang unik seperti ATMP. Nah, ATMP ini membutuhkan persyaratan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang jauh lebih spesifik dibandingkan produk biologi konvensional. Jadi dengan memisahkan aneks ini, jadi regulasi keduanya itu menjadi lebih fokus dan terarah. Selanjutnya mari kita berpindah ke aneks 8. Itu terjadi beberapa yang ditambah seperti di bab 14-nya itu di CPOB 2018 lebih umum membahas produk biologi, sedangkan pada 2023 itu secara spesifik membahas ATMP. Nah, ini berarti ya ada penambahan syarat khusus yang berkaitan dengan karakteristik unik ATMP. Berikutnya, perubahan terakhir juga sama seperti sebelumnya, itu penambahan aneks 14 mengenai ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Dengan alasan utama itu antara lain tingginya potensi penyalahgunaan, perkembangan peredaran narkoba, perlindungan masyarakat, dan lain-lain.
Mungkin sekian hal yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan dari tahun CPOB dari tahun 2012, 2018 hingga sekarang 2023. Sekian video penjelasan dan video edukasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.